Beginilah nama-namanya orang itu tidak sama. Contohnya ketepel. Ketepel itu banyak arahannya. Satu ada yang beli ketepel dari saya, satu buat tepel monyet supaya kena. Itu kan saya bisa dosa itu gara-gara saya jual ketepel. Ada lagi orang, saya beli ketepel dari kakek buat menakut-nakuti monyet. Berarti itu ya enggak terlalu dosa, doang. Bukan buat ketepel monyet, tetapi menakuti monyet. Ada lagi yang beli ketepel, sayang aja sama Aki, kalau ngasih uangnya cuma dikit. Supaya Aki makan, gimana caranya? Terpaksa saya nggak perlu butuh beneran ketepel itu, cuma buat kenangan. Tapi saya secara ngasih uang, maka saya nggak bicara berapa-berapa aja. Berapa ketepel? 25.000 saya bayar. Kadang-kadang bayar 50. Itu orang, beberapa orang tidak sama. Sebagai contoh, orang semua pegang ketepel itu, siapa yang mau belinya? Nah, disinilah dunia ramainya sekali. Dengan adanya orang-orang tidak sama. Ketidakbersamaan itu yakin akan sama. Apa? Sakit, bisa sama sakit, sehat sama sehat. Kalau yang tidak sama apa? Dengan menerimanya. Banyak orang yang iman dengan yang iman itu tidak sama. Walaupun sama imannya, tapi tidak sama. Nah itulah. Kira-kira di bulan puasa ini, Ki Dalang dengan sekeluarga itu bukan tidak mau ikut kayak orang lain, tanggal 21, 22 dan lain-lainnya, mencari makanan yang enak, cari pakaian yang baru. Mau sama, saya juga manusia, tetapi buat belinya. Daripada saya menganjuk, daripada saya merugikan orang, lebih baik saya dirugikan. Bagai hidup Aki. Nah, disinilah usia 64 tahun sebenarnya jangankan merugikan orang lain, anak mantu dan cucu tidak mau saya merugikan. Masih berjalan dengan harapan pikiran sendiri. Banyak orang-orang lain ke anak istrinya gini. Pembicaranya terus-terusan, ngasihnya tidak. Itu banyak doh. Tetapi saya ke anak, ke mantu, kamu harus jualan, nih tempatnya, nih modalnya, nih cara-caranya. Itu tapi anaknya ada yang mau, ada yang enggak. Tapi saya udah tawarin ngajar. Nah, tetapi kan sampai sekarang 64 tahun dan penyakit megek. Kadang-kadang penyakitnya tidak hilang, mau udah yuk, datang lagi permasalahan dari anak, cucu dan lain-lainnya. Kenapa? Wajar, saya paling tuanya. Pasti anak-anak itu dianggapnya nih. Kalau kesedihan pasti saya kekasih. Ada ceritanya, saya orang tuanya, buyutnya, kakeknya, mertuanya. Kalau kesugihan, walah, hilang nama saya juga. Maka jangan orang lain, anak sendiri dan siapapun juga. Kadang-kadang kalau ada kebajuan, ya lupa lah. Tapi bagi saya, orang yang pernah bikin baik
Walaupun bikin kurang ajar gimana pun juga, tetap baiknya tidak hilang. Baik terus sampai kemanapun juga. Nah disinilah banyaknya orang, kalau kebaikan dirinya, sampai kemana lah. Kejelekan ke orang lainnya dihilangkan. Menurut cerita Aki sendiri, sejak ingat sampai sekarang, tolonglah kebaikan jangan kalah dengan kejelekan. Sebagai contoh, kalau kita bikin kejelekan, jangankan dengan batu gubernur, dengan sekasur aja bisa penceraian, bisa lupa segala kemesraan. Nah itulah 80% manusia-manusia di dunia ini gitu. Dan kebanyakan mertua-mertua, sejak mertua saya dan orang tua maunya dikasih mana. Padahal anak itu, mantu itu, hak sayangannya ke anaknya lagi. Kita mah ada sisa anak istrinya barulah ingat berdoa dan lain-lainnya. Apalagi kalau saya, waduh, kemantu gini kayak orang lain, kayak saya dulu. Wah udahnya yang udah mantu udah nyerang sih. Walaupun gini titipkan. Paling kalau kesal, nitip anak bapak dan mintu bapak, tolong ajarin. Satu, ajarin dengan cara agamanya yang kuat. Kedua, ajarin sekolahnya yang pintar. Ketiga, ajarin buat hormat ke orang tuanya. Dan saya mengharap anak cucu saya, satu, benar kata-kata pribadi. Dua, benar kata-kata umum. Tiga, benar kata-kata hukum. Semoga tidak mendoakan jelek. Lumayan sih nama Kidalang, keliling hutan dari sejak dulu Curug Ciomas sampai Curug Dago. Sekarang ada lokasi Batu Garok. 64 tahun. Tetap aja saya memikirkan yang di bawah saya. Orang yang di bawah saya punya mata, nggak mungkin bisa melihat, nggak bisa dilihat. Dan punyanya juga matanya. Nah di situ harus memikirkan itu aja yang di atas. Pikirkan saya anggap nomor 5, pikir nomor 6 dan nomor 7. Ada makanan nggak bisa dimakan, nggak ada tempat makannya. Apalagi yang tidak punya makanan, tidak punya makanan untuk makan. Di bawah saya masih ada 2. Urusan yang pasnya 1 yang stroke, 2 yang lumpuh. Itu yakin di bawah Kidalang. Ingatkanlah yang di atas. Rakyat yang paling termiskin itu. Saya masih ada tempat tidur. Tapi di bawah saya kadang-kadang kolong jembatan paling udah bahagia. Nah gitulah. Ketepel ini gara-gara ketepel nih. Ketepel di Batu Garok. Saya akan produksi ketepel, soalnya belum ada di sini. Percuma sih kalau jualan yang udah ada di orang lain. Itulah. Rupanya ini baru jam 1. Waktu masih jauh. Belum ada memikirkan buat apa saya buka puasa. Kalau minum air apa. Kalau makan dengan apa. Nasinya ada enggaknya. Walahu. Ini belum waktunya buka. Jangan pikirkan nanti aja udah bukanya. Apapun juga urusan, yakin sulit kalau belum diselesaikan, kalau belum melewati. Kalau kita ada rencana hari Minggu, nanti kerasanya hari Senin bebasnya. Biasa kalau Sabtu Jumat, wah mikirnya lain. Nah begitulah cerita Kidalang doang yang nggak ngalamin sekolah SD pun, yang tidak mengalami saya ngaji, tapi ilahi Allah bisa saya kemarin ketarik dengan sinetron Preman Bangsiun. Itu aneh sih. Dan pernah jadi dalang berapa tahun, kurang lebih 20 tahun. Bisa ngelestarikan air suci bersih di daerah Desa Ciburia itu. Meresmikan tuh di daerah Bewak dulu. Alhamdulillah bisa nyumbang. Saya bisa jadi dalang, bisa jadi pemain film. Nah itu ilahi yang di atas, itu rahasia.
Sekarang baru di KTP, mudah-mudahan KTP ini laku dengan tetangga yang pura-pura mau ngasih uang kecil dengan kenangan KTP. Enggak apa-apa. Soal jualan ada 4 macam kan. Satu, jualan itu mengharap bati dan lakunya. Kedua, bisa anyukan untuk tagihan. Ketiga, mengasih orang buat nanti di akhirnya. Semoga kita ada yang ngasih. Keempat yang susah itu yang kata-kata kela. Kela. Maka Ki Dalang bikin kata-kata yang paling pas. Semoga yang kenal dengan Ki Dalang jangan dipakai bahasa atuda. Itu rusak bahasa Sunda atuda. Atuda bukan tidak mau ke Ki Dalang. Soalnya apa? Gak punya uang. Atuda ke malam, atuda hujan, janganlah. Udah aja pakainya basajan lah. Basajan kehujanan segitu aja mah wah. Basajan aja. Saya datang ke Ki Dalang mengasih rokok udang garam berem, basajan seorang lain juga udang garam berem. Dan lain-lainnya. Ganti aja atuda dengan atu. Wah, dengan basajan. Basajan lah. Itu basajan bisa dibawa ke arah pejabat, menak, dan bisa dipakai orang-orang kaya Ki Dalang. Yang terakhir saya titipkan, satu waktu itu adalah sangat. Kedua, yang menipu itu dunia. Ketiga, yang paling besar nafsu. Keempat, yang paling hese, ikhlas. Kelima, yang paling bangga, sabar. Keenam, yang paling gampang bikin dosa. Mau ke siapa aja, di mana aja. Itu kata-kata 6 itu bisa menjadi rangkaian 1000. Soalnya ilmu di talaan dari sejak dulu yang paling mahal cuma membeli hati orang lah. Bisa orang bisa sabar, bisa sayang, dibeli hatinya. Contoh saya kan si Kak, istri saya. Selamanya bebek, cantik, sayang gitu terus. Ya begitulah guys, semoga ini di hari Jumat ini menjadi hari kebahagiaan buat yang mendengarkan video ini. Akan terbitkan di channel Ki Dalang. Rimba Batu Garok 2016. God.